beliau nangis. Setelah itu dia pulang nangis, dia cerita ke aku dan bapak kalau misalkan uang hasil kerja kerasnya seharian itu tiba-tiba hilang, dicuri orang. Cuman kan kita juga gak bisa langsung nyalahin siapapun dalam kondisi kayak gitu, karena ya uangnya beneran udah hilang dan gak ada satupun yang ngeliat kalau itu tuh diambil orang. Atau mungkin memang ada unsur gaib yang terlibat dan ada yang curiga sama si mas-mas pakaian hitam itu. Untuk cerita kedua ini, latar kejadiannya masih tetap di pasar ya teman-teman. Cuma bedanya ini kondisinya siang hari pada saat ibuku kelar berjualan. Kalau yang cerita satu itu kan pas pagi keadaannya. Oke, singkat cerita, setelah berjualan, ibuku itu punya kebiasaan beres-beres kolong meja jualannya. Disapu, dirapihkan, lalu beliau bisa pulang dengan tenang. Dilanjut, beliau pulang ke rumah, mencuci baju, memasak, sampai akhirnya beliau ini tiba-tiba pingsan. Untungnya waktu kejadian itu aku sedang WFH, karena kondisiku sedang di lantai 2, yang melihat pertama kali ibuku pingsan itu justru tetanggaku. Aku langsung bergegas lari ke bawah dan melihat ibuku sudah terbujur kaku, yang dimana semua badannya tidak bisa digerakkan, hanya bisa mengeluarkan suaranya saja. Karena sedang di posisi itu, kita tidak bisa membawa ibu langsung ke rumah sakit. Jadilah kita panggil dokter yang bisa datang ke rumah. Kemudian dari dokter sendiri mengatakan bahwa ibu penyakit darah tingginya kumat. Jadi diresepkan oleh dokter obat darah tinggi yang dosisnya agak lebih banyak daripada yang sebelumnya. Selang sehari, 2 hari, menurutku terasa ada yang berbeda. Karena tidak biasanya jika sudah diberi obat tensi darahnya masih belum turun juga. Masih di angka 180. Sampai akhirnya kakak-kakakku sudah bisa datang ke rumah. Lalu kita rujuk ibu ke rumah sakit lagi. Lalu dicek secara menyeluruh. Ternyata ibu juga tidak kenapa-napa. Semalaman aku menunggu ibu. Aku lihat secara baik-baik. Singkat cerita dari apa yang aku lihat, ternyata ibuku ketempelan. Beliau terkena pada saat tidak sengaja menyapu sebuah benda asing yang ternyata itu adalah salah satu buntalan penglaris dari salah satu pedagang yang ada di situ. Jadi, salah satu pedagang ada yang tidak sengaja menjatuhkan penglarisnya dan tidak sengaja kesapu oleh ibuku. Dan benda asing